Bismillah, dulu di awalnya Global ini didirikan menjadi Majelis Pendidikan Tinggi Kesehatan berbasis pesantren. Yang tujuannya tentunya kami ingin mendidik seorang tenaga kesehatan sebagai jalmo kang utama. Di tahun 2024 ini kami bercita-cita untuk mendukung program pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yakni apa? Mewujudkan pendidikan tinggi kesehatan khas Kejogjaan yang itu berbasis pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fatimah SKM MBH. Saya merupakan salah satu dosen dari perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, yaitu Stikes Surya Global Yogyakarta. Pada semester ini, saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah dasar kependudukan. Dasar kependudukan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semester 2, yang mana bobot SKS-nya ada 2 SKS. Mata kuliah dasar kependudukan adalah mata kuliah yang mempelajari tentang isu-isu kependudukan, masalah kependudukan, sumber data kependudukan, mortalitas, fertilitas, migrasi penduduk, proyeksi penduduk, konsep dan tipologi migrasi, ketenagakerjaan, dan juga kebijakan kependudukan. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 14 kali pertemuan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14, di mana pada pertengahan perkuliahan ada ujian UTS dan di akhir dengan ujian akhir semester. Pada mata kuliah dasar kependudukan ini, materi yang diajarkan ada terkait dengan isu-isu kependudukan, ilmu kependudukan, konsep dasar kependudukan, pertumbuhan penduduk, teori kependudukan, sumber data kependudukan, teknik demografi, mortalitas, morbiditas, fertilitas, konsep dan tipologi migrasi, migrasi penduduk, ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, proyeksi penduduk, dan juga kebijakan kependudukan. Capaian dari mata kuliah dasar kependudukan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui isu-isu kependudukan, masalah kependudukan di Indonesia maupun di dunia, kemudian menjelaskan berbagai jenis sumber data demografi dan kependudukan, mendapatkan data dari mana, sumber datanya seperti apa, bagaimana cara mendapatkan sumber data tersebut. Kemudian juga mahasiswa mampu mengetahui konsep dan teori demografi kependudukan, juga bagaimana mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Kemudian, sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah saya dasar kependudukan ada 2 cara, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran secara sinkronus dilakukan di kelas selama 12 tatap muka, kemudian online menggunakan Zoom meeting ataupun dengan menggunakan Google Meet selama 2 kali pertemuan. Kemudian dalam pembelajaran asinkronus, perguruan tinggi kami mampu fasilitasi berupa e-learning, yaitu kelas e-surga, yang mana juga saya backup dengan WhatsApp group supaya bisa mempermudah koordinasi antara dosen dan mahasiswa, juga mempermudah interaksi antara dosen dan juga mahasiswa. Selanjutnya, dalam hal penilaian dari dosen kepada mahasiswa, di sini ada beberapa hal yang akan dinilai, yaitu dalam hal presensi, kehadiran, kemudian tugas, keaktifan, kemudian UTS, dan juga UAS. Dalam masing-masing penilaian itu ada persentasenya, yang mana untuk kehadiran ada 10%, kemudian untuk tugas 10%, kemudian ada keaktifan 10%, kuis 10%, kemudian UTS 30% dan UAS juga 30%. Dalam hal penilaian, selain pembelajaran tatap muka, kemudian ceramah, kita juga ada tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok untuk mengetahui kemampuan mahasiswa. Selain tugas kelompok, tugas individu, juga ada tugas presentasi
yang mana untuk mengetahui atau untuk menilai mahasiswa dalam hal mempresentasikan keilmuan yang didapat maupun tugas-tugas yang diberikan. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajaran dalam mata kuliah dasar kependudukan, mari kita lihat video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi ya di mata kuliah dasar kependudukan ya. Alhamdulillah hari ini kita masuki pertemuan kelima ya teman-teman. Iya, Bu. Untuk materi hari ini ya itu ada sumber data kependudukan. Nah, apa sih itu sumber data kependudukan? Informasi mengenai kependudukan. Ya, informasi mengenai data-data kependudukan. Ya, oke, kita bahas ya untuk pertemuan hari ini kita ke sumber data kependudukan. Ya, ini ya pengertian dari sumber data dulu. Sumber data itu apa sih ya? Sumber data ini didefinisikan sebagai statistik data yang didapatkan dari lembaga resmi. Ya, jadi tidak asal. Kita tahu sumber data, ada datanya, ada yang mengelolanya, begitu. Ya, seperti apa? Seperti pemerintah maupun oleh instansi swasta atau perorangan. Jadi sumber data itu memang jelas ya, memang valid. Jadi memang sumber data itu harus diperoleh dengan baik. Nah, kemudian data tersebut itu bisa ditampilkan dalam bentuk ini ya, ada grafik, ada diagram, ada tabel dan sebagainya. Itu ya, itu seperti penampilan atau tampilan dari bentuk data, bisa berupa grafik, kemudian diagram dan juga tabel. Ya kan ya, teman-teman, setiap data apa? Oh, ada tabelnya, ada grafiknya, ada diagramnya. Bentuk-bentuk dari data. Nah, di Indonesia yang mengelola tentang data kependudukan adalah namanya BPS atau Badan Pusat Statistik. Ya, Badan Pusat Statistik di sini sering mengadakan pengumpulan data, ya, data-data kependudukan, yang mana nanti akan diolah datanya dan akan ditampilkan hasil pendataannya dalam situs resmi dari BPS tersebut. Ya, kemudian next ya. Oke. Dalam pengumpulan data di BPS itu ada dua ya, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu secara langsung, data sekunder tidak langsung. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Iya, iya, boleh. Ibu, bagaimana contoh dari data primer dan data sekunder itu? Iya, oke, mungkin banyak yang belum tahu ya apa sih perbedaan dari data primer sama data sekunder. Kalau data primer itu data yang diperoleh secara langsung. Contohnya jika ada sensus penduduk atau teman-teman melakukan penelitian, ya itu memberikan kuesioner secara langsung ke responden, ke yang mau diambil datanya secara langsung, sehingga data diperoleh secara langsung dan akan tahu datanya. Ya. Itu berarti kan kita harus mengolah datanya dulu karena itu secara langsung. Kalau data sekunder itu data yang diperoleh dari pihak ketiga. Contohnya apa, Bu? Contohnya kita ambil data dari puskesmas, kemudian ambil data dari rumah sakit, kayak gitu ya. Misalkan mau ambil data, mau penelitian Ibu terkait dengan stunting, kita ambil data balita pada puskesmas atau mungkin wilayah kerjanya. Kemudian mau penelitian terkait kejadian hipertensi, kita ambil data dari puskesmas pasien-pasien yang menderita hipertensi, sehingga kita ambil datanya dari pihak ketiga atau tidak langsung. Begitu contohnya, ya. Itu perbedaan atau contoh dari data primer ya dan juga data sekunder. Itu BPS mengadakan 3 cara ya. Ada 3 cara dalam mendapatkan sumber data kependudukan, yaitu dengan cara sensus penduduk, survei penduduk dan juga legislasi penduduk. Jadi begitu ya. Yang sudah tahu apa itu sensus penduduk, teman-teman? Pendataan penduduk. Pendataan penduduk. Data apa yang didata? Yang diambil? Data anggota keluarga, perorangan, apalagi data pribadi, ya. Sensus penduduk, ya. Ini bersumber dari modul geografi ya, menjelaskan bahwa sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan
menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi sosial yang menyangkut semua orang dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau sensus ini semua orang didata, ya, semua orang, semua anggota keluarga didata, tidak terkecuali. Makanya adalah keseluruhan, ya. Nah, kemudian di Indonesia itu sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. 10 tahun sekali, yaitu berarti pada angka 0, ya. Terakhir tahun 2020 kemarin kita ada sensus penduduk. Berarti sebelumnya tahun berapa? 2010. Sebelumnya 2000. Tahun 2000 sebelumnya 1900. Ya, jadi sensus itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, ya. Kemudian mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk. Kita akan mengetahui jumlah penduduk di Indonesia berapa, di Pulau Jawa berapa, Sumatera berapa, persebarannya bagaimana, tingkat kepadatan penduduk seperti apa, sehingga kan ada program transmigrasi, ya, mana yang padat penduduknya dipindahkan ke yang sepi atau yang sedikit penduduknya, jarang penduduknya. Ada program transmigrasi. Karena apa, kita lihat ya kasus sekarang bahwa setiap yang sudah lulus ini mencari pekerjaan di daerah yang padat penduduknya, ya, yang di industri seperti di Jakarta, di Jogja, apalagi Surabaya. Jadi banyak pelajar padat sekali. Karena apa? Karena mereka pada lari ke sini. Seperti itu, ya. Ini kasus dari untuk mengetahui kondisi penduduk. Kemudian mengetahui beragam informasi seperti angka kelahiran, kematian, kemudian migrasi, dan yang mempengaruhinya. Jadi untuk mengetahui yang meninggal berapa, yang lahir berapa, kemudian bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran, ya enggak? Ada faktor pendidikan, ada faktor pengetahuan ibunya, kemudian faktor kematian. Jadi setelah nanti dari BPS, ya, mengumpulkan data, ya, melalui sumber data yang didapat, nanti akan digunakan hasil dari data yang didapat itu untuk melakukan perencanaan dan juga kebijakan ke depan terkait bidang-bidang sosial ekonomi dan kehidupan, seperti itu, ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, kemudian dalam sensus penduduk, teman-teman, ini ada 2 metode, ya. Yang metode pertama itu ada menurut tempat tinggal. Berdasarkan tempat tinggal, sensus penduduk itu ada 2 cara, yaitu de facto dan juga de jure. De facto dan juga de jure. Bedanya apa sih, Bu, de facto sama de jure? Kalau de facto ini sensus penduduk, nah menghitungnya jumlah penduduk itu terhadap yang ditemukan saat pencacahan. Jadi de facto ini berdasarkan tempat tinggal, ya, gitu. Karena apa? Mereka akan ini kalau ini berdasarkan yang ditemukan kalau de facto. Kalau yang de jure berdasarkan tempat tinggal, gitu, ya. De facto contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan teman-teman nih di Jogja, KTP-nya mana? Misalkan Kalimantan, Surabaya. Nah, ini di sensus nggak kalau de facto? Di sensus karena apa? Semua yang ditemukan. Jadi semua yang ditemukan akan di sensus. Ini de facto. Nah, nanti waktu yang sensus di Surabaya misalkan, ya, nanti tidak ada kan anaknya di Surabaya, tidak ada orangnya. Kalau de jure ini berdasarkan tempat wilayah sesuai sensus, iya. Jadi kalau misalnya teman-teman wilayah KTP-nya atau wilayahnya Sumatera atau Kalimantan, Sulawesi, kena sensus ya? Tidak. Ini ya, jadi ada de facto sama de jure. Ini sensus berdasarkan tempat tinggal. Jadi kalau misalkan di sensus dia bukan orang sini, tidak disensus, ya. Kalau yang de jure, kalau de facto ini berdasarkan yang ditemukan di situ, kita sensus, begitu. Ini ada metode kanvasa sama metode householder. Kalau metode kanvasa, teman-teman, ini petugasnya akan mendatangi penduduk dan petugasnya mengisi kuesioner yang ingin tanyakan. Jadi yang bekerja adalah petugasnya. Kalau metode kanvasa. Kalau householder ini yang mengisi adalah penduduknya sendiri. Jadi mereka mengisi sendiri. Nah, jadi ada 2 metode. Apakah menggunakan metode kanvasa bahwa petugasnya mengisi sendiri, mengisi kuesionernya. Kalau metode householder ini yang mengisi adalah penduduknya sendiri masing-masing, ya. Itu pencacahannya bersifat menyeluruh. Jadi sensus itu menyeluruh, semua dicacah tanpa terkecuali, ya. Jadi semuanya tidak terkecuali. Kemudian pencacahannya dilaksanakan secara serentak di seluruh
dunia negara ya. Jadi semua serentak, sensus penduduk semua serentak. Dan dilaksanakan secara periode, ada waktunya. Sensus itu ada waktunya, yaitu 10 tahun sekali yang berakhir pada angka 0. Jadi 90, 2000, 2010, 2020, selanjutnya berapa? 2030 akan ada sensus lagi. Pasti akan ada perubahan-perubahan terkait data penduduk, entah jumlah penduduknya, sosial ekonominya, pasti ada perubahan ya. Kemudian di sini ada beberapa poin ya teman-teman yang perlu ada atau ditanyakan pada saat pembagian kuesioner atau data yang ingin ditanyakan kepada penduduk. Itu apa aja? Ini minimalnya aja ya. Minimalnya itu ada masalah geografi, rumah tangga, kemudian masalah fertilitas, mortalitas, kemudian karakteristik pendidikan dan karakteristik ekonomi. Ya. Apa saja sih terkait tempat tinggal, jenis kelamin, umur, kemudian agama, kemudian status perkawinan, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Ya, ini ada di sini ya datanya. Jadi teman-teman nanti akan tahu ini minimal yang ada pada kuesioner yang ditanyakan oleh penduduk. Jadi biar datanya itu lengkap. Ya. Pada saat petugas melakukan sensus penduduk pasti ada kesalahan. Ya. Yang pertama adalah kesalahan cakupan. Ya, mana tidak seluruh penduduk tercatat. Ya, pasti ada penduduk yang tidak tercatat. Contohnya apa? Contohnya, ada yang tahu? Mungkin ada saudaranya bilang, ada yang apa lagi? Ya, gitu ya. Kemudian ada kesalahan pelaporan. Kesalahan isi pelaporan ini adalah terjadi pada saat kesalahan pelaporan responden. Jadi responden itu memberikan informasinya tidak sesuai. Jadi kesalahan pelaporan tidak memberikan informasi yang tidak sebenarnya. Jadi kesalahan pada isi pelaporan. Selanjutnya kesalahan ketepatan pelaporan. Ini terjadi akibat kesalahan petugas sensus pada saat pengisiannya. Ya, ini kesalahan ketepatan pelaporan. Ada sampel-sampelan, jadi tidak ada kesalahan pada sampel. Kemudian dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Karena semua yang didata, ya, datanya akan lengkap, maka dapat digunakan sebagai perencanaan ke depannya, ya, atau sebagai dasar perencanaan dalam program-program kependudukan yang lain. Selanjutnya dapat digunakan sebagai sampling frame untuk survei lainnya, begitu. Karena nanti mungkin setelah sensus itu nanti ada kegiatan-kegiatan lain untuk pengambilan data di luar sensus, ya, misalkan ada survei, ada registrasi seperti itu. Ya, ini kelebihannya. Kemudian kekurangannya, apa sih kekurangan dari sensus penduduk? Yang pertama mahal. Kenapa mahal? Karena seluruhnya, ya, keseluruhan data yang diambil tidak pakai sampel, jadi biayanya mahal karena harus membayar apa, petugas sensusnya, kuesionernya dan sebagainya. Jadi membutuhkan biaya yang mahal. Selanjutnya kemungkinan banyak perubahan, ya, sensus karena 10 tahun sekali, ya kan? Jadi pasti ada banyak perubahan, itu kekurangannya. Karena kita periodiknya waktunya adalah 10 tahun sekali. Kemudian sering terjadi content error, ya, pada saat pengisian atau pada saat pencatatan, ya, ada content error. Dan kemungkinan tidak semua tercacah, ini pasti karena sensus dimintanya keseluruhan, tapi pasti ada yang tidak tercacah seperti itu. Contoh survei yang umum dilakukan oleh BPS ini adalah Susenas, ya, Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ya. Jadi saya pernah sebagai responden Susenas ini. Jadi data yang ditanyakan itu memang benar-benar lengkap sekali. Jadi mulai data pekerjaan, kemudian pendapatan, sosialan, ya. Kemudian terkait juga gizi juga keluarga, pada hari ini makan apa aja, sayurnya apa, kemudian proteinnya telur, kemudian ikan itu makan apa aja, itu ditanyain. Kemudian juga masalah mungkin fertilitas, ya, terkait dengan anaknya berapa, KB atau tidak, kemudian menggunakan KB apa, imunisasi anak, semua tanyakan. Pengeluaran, pendapatan, jadi semua data-data yang terkait dengan kita itu ditanyakan karena survei, ya, survei dan yang diambil adalah sampelnya, jadi nggak semuanya, hanya yang kena jatah sampel aja yang akan dimintai data, gitu ya, Susenas. Nah kemudian survei ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan sosial ekonomi penduduk Indonesia secara keseluruhan, gitu. Jadi untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi. Contohnya misalkan, oh ini ada responden A, itu dia dari data pendapatannya segini,
dia makan segini, uang SPP, membayar ini. Kok dia bisa ya hidup kayak gitu ya? Misalkan pendapatan segini, orang lain melebihi, ada. Kemudian respon dari B, pendapatannya banyak, pengeluarannya juga banyak, seimbang, begitu. Ada lagi respon dari C, dia pendapatannya sedang, tapi pengeluarannya bisa menghemat. Nah, nanti beda-beda hasilnya. Maka dari data yang diperoleh dari survei itu bisa digunakan untuk mengetahui sosial ekonomi penduduk Indonesia. Tidak populasi, jadi hanya beberapa sampel yang diambil sehingga lebih menghemat biaya. Yang kedua, kualitas data mungkin lebih baik daripada sensus. Iya, karena biasanya kalau survei ini tugasnya langsung menanyakan dan mengisi sendiri. Jadi petugasnya tidak menyerahkan mengisi oleh respondennya ya, tapi diisi sendiri, ditanyakan secara langsung. Jadi supaya memang valid datanya gitu. Jadi kualitas datanya jadi lebih baik begitu. Kemudian dapat digunakan untuk menguji ketelitian sensus dan registrasi begitu ya. Karena kalau sensus kan banyak ya datanya. Nah, ini untuk menguji ketelitian dari sensus. Dapat dilakukan kapan saja, tidak dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau survei ini tidak seperti sensus, periodik ya 10 tahun kalau sensus. Kalau survei ini dia bebas sesuai dengan kebutuhan dari yang butuh data. Gitu. Jadi pengen data apa nih pemerintah atau BPS, maka diadakan survei. Gitu. Jadi kemudian sampelnya mana aja, tergantung sampelnya mana yang mau dijadikan sampel. Gitu. Kemudian jumlah sampel yang sedikit dapat menghemat biaya, kemudian serta mengefisienkan waktu dan tenaga. Ya enggak? Kalau sensus kan banyak ya datanya, petugasnya banyak, biayanya banyak. Tapi kalau survei karena mengambil sampel, maka tenaganya lebih sedikit ya, nggak banyak yang perlu diambil datanya. Kemudian waktunya juga lebih sedikit ya, karena cuma sampel juga banyak, jadi waktunya lebih sedikit, tenaganya juga. Kemudian tidak semua terwakili ya, karena kita ngambil sampel ya. Nah, ini salahnya kekurangannya kalau misalkan pas ambil data sampelnya itu bagus semua ya enggak? Jadi ekonominya bagus semua nih. Kemudian nah ini akhirnya kan tidak mewakili, atau mungkin pas ambil data tidak semua nih sosial ekonominya, sehingga tidak mewakili, padahal ada yang bagus-bagus di daerah sana begitu. Yang terakhir, sampel yang sedikit tidak selalu mewakili keadaan semua orang tadi ya, jadi tidak mewakili keadaan semua orang yang ternyata daerah-daerah tertentu itu sosial ekonominya bagus ya kan, karena pendapatannya bagus seperti itu. Di satu wilayah tertentu atau di wilayah ini ada sebagian yang diambil, di wilayah sana ada yang sebagian diambil? Merata. Jadi kalau dari BPS ya, BPS itu nanti ada petugas kayak enumerator, petugas surveinya nanti akan diberi gaji juga. Dan nanti misalkan dijatuhkan di dusun mana gitu. Jadi per desa sudah ada. Nanti ada berapa jumlah populasinya, misalkan 100 KK, kita ambil berapa persen. Oh, misalkan berapa persennya, ketemu jumlah sampelnya, maka kita ambil. Berarti bukan misalkan kayak di Jawa aja, di Papua? Iya, itu keseluruhan. Iya, jadi biar untuk mengetahui mewakili semuanya. Cuma nanti diambil misalkan di daerah Jawa atau misalkan di kabupaten mana, desa mana, itu per desa. Jadi masuk wilayah desa. Tidak hanya di kota aja, tapi di desa juga disurvei sosial ekonominya. Jadi biar tahu nih kondisi wilayah sosial ekonomi di wilayah terpencil bagaimana, di perkotaan bagaimana. Jadi sudah ada petugasnya sendiri untuk nanti, makanya kan disebar ya petugasnya itu lewat BPS itu masing-masing. Jadi ada BPS Kota Yogyakarta, misalkan ada BPS Bantul, BPS Klaten, BPS Magelang kayak gitu. Jadi beda-beda. Kemudian akurat apabila dilaporkan segera. Jadi kayak menikah ya, data cerai data, tapi jadi nggak menunda waktu yang lama. Jadi memang itu kelebihannya. Kekurangannya pendaftaran penduduk de jure. Ya, de jure apa tadi? Sudah tinggal. Ya, ini karena sudah tinggal. Jadi makanya tadi ada yang nikah tapi di daerah mana itu kan tidak terregistrasi ya. Nah, selain pernikahan ada perceraian yang misalkan sudah pisah dari beberapa tahun tapi belum diurus secara negara. Ya, bertalak misalkan bertalak, kemudian tidak diurus secara negara sehingga itu gimana ya? Jadi kalau misalkan masyarakat tidak lapor ya sudah tidak masuk dalam registrasi penduduk begitu. Ya, ada pertanyaan di sini teman-teman? Kalau misalkan di KTP kan ada tulisan kartu penduduk. Nah kalau misalkan menikah dari sebelum menikah nanti kan otomatis diganti jadi menikah. Terus kalau bercerai berarti kan diganti lagi KTP-nya. Berarti itu aslinya bukan seumur hidup gitu tulisannya kan?
Maksudnya begini, karena sekarang sudah sistem KTP-nya kan sudah elektronik ya, jadi tidak perlu cetak gitu kan. Jadi sudah elektronik, data sudah ada di Dukcapil, namanya Dukcapil ya, data penduduk dan sipil ya. Jadi nanti kalau ada perubahan kita mengajukan. Misalkan sebelumnya saya belum menikah ya, kemudian saya menikah nih, saya mengajukan perubahan status dari belum kawin ya. Kalau KTP kan belum kawin dan kawin. Belum kawin saya menyerahkan syaratnya apa nih kalau mau nikah? Oh ternyata harus menyertakan buku nikahnya atau ada akad kawinnya. Maka akan diserahkan petugasnya, kemudian akan dibuatkan statusnya gitu. Jadi yang kalian juga mungkin dibuatkan kakaknya, karena menikah kan belum punya kakak, maka dari KTP tadi yang sudah menikah sekalian membuat kakak kartu keluarga yang isinya adalah suami dan istri baru 2 begitu. Kemudian, Bu kalau saya misalkan nih saya ini seorang dosen Bu, tapi di KTP saya masih karyawan swasta, masih gelarnya SKM, ada gelarnya apa misalkan ya. Saya mau ada perubahan data nih, saya pengen jadi pekerjaannya dosen gitu, atau yang dulunya belum PNS jadi PNS gitu kan. Kita juga mengajukan perubahan, mengajukannya kepada Dukcapil menyertakan misalkan SKPNS atau menyertakan ijazah S2 seperti itu. Analisa sumber data kependudukan, ya analisa. Bagaimanakah menganalisa sumber data kependudukan? Jadi teman-teman, data kependudukan yang sudah didapat ya melalui sensus, survei atau registrasi ini nanti akan diolah oleh BPS. Ya. Akan diolah BPS, kemudian akan ditampilkan oleh BPS pada situs resmi BPS ya, entah berdasarkan jenis kelamin, umur, sosial ekonominya, pendapatannya seperti itu. Jadi nanti misalkan ada yang butuh data terkait pendudukan ya, terlebih dengan kondisi sosial ekonomi, itu nanti bisa melihat dari situs web dari BPS begitu. Saya cukup ya untuk hari ini. Jadi hari ini kita menyampaikan sumber pendudukan yang dalam sensus, survei dan juga registrasi pendudukan. Masing-masing dan kelemahan ya masing-masing. Sehingga kita akan tahu bagaimana itu ya. Kemudian survei, kemudian registrasi ya. Yang mana semua pengambilan ini akan digunakan oleh pemerintah dalam hal evaluasi, perencanaan dan juga kebijakan dalam sosial ekonomi dan juga kesehatan. Gitu ya. Oke, teman-teman, kalau tidak lagi saya rasa kuliah hari ini cukup teman-teman ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan ya. Baik ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Cukup demikian ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.